Cobaan hidup yang diberikan kepada kita harus kita terima dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah kita menjadi tegar dan siap menghadapi cobaan hidup. Seperti sosok tangguh kita kali ini, Nenek Tama. Nenek Tama berusia sekitar 73 tahun dan beliau adalah seorang penjual kerupuk keliling. Seperti apakah sosok Nenek Tama? Segera kita temui di daerah Cikarang. Ya sahabat tangguh, sekarang kita lagi nunggu Nenek Tamanya datang. Menurut informasi biasanya dia jualan kelilingnya di daerah sini. Di sini Desa Karangasih, Cikarang Utara. Kita tunggu sampai Nenek Tamanya datang. Setelah Nenek Tama datang, kita akan segera memulai challenge kita yang pertama. Sahabat tangguh, Nenek Tamanya sudah datang. Bisa dilihat kalau dari sini dia menggunakan tongkat, terus jualannya tuh pakai keranjang. Seperti apa sosok Nenek Tama nanti segera akan kita kulik melalui agen-agen kita yang akan bertugas nanti. Semoga hari ini rezekinya Nenek Tama bisa mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dan hadiah-hadiah lainnya yang bisa sedikit meringankan beban Nenek Tama. Tetap di Pantang Ngemis. Sahabat tangguh, kita mulai challenge kita yang pertama, yaitu menguji keikhlasan dari Nenek Tama. Seperti apa ketika izin kita coba meminta uang untuk ongkos pulang, kita akan lihat reaksinya apakah Nenek Tama akan menolong atau tidak. Ibu jualan apa, Bu? Jualan kue cantik. Oh, jualan kue. Kue dia kerupuk begini. Oh, Jualan apa nih? aku jualan kerupuk. Iya sama ya. Sama ya, Bu. Ibu, kalau Ibu jualan di sini dari jam berapa, Bu? Tadi dari tadi jualannya mah. Ibu mangkal di sini, Bu. Enggak, saya cuma ini di sini dulu. Istirahat enak adem gitu. Ini setiap hari habis, Nek? Habis. Alhamdulillah. Kalau aku nitip ini di Nenek boleh nggak, Nek? Kapan uangnya nanti? Kapan aja ya? Kapan aja kalau uangnya mah, Nek. Ya, Soalnya aku butuh banget buat biaya cucu aku udah 3 bulan. Belum bayar. Iya, belum bayar SPP, Nek. Maaf ya, Nek. Iya. Boleh, Nek? Boleh, taruh aja dah. Kok Nenek baik banget sih, Nek? Ya habis bagaimana ya, Neng? Kan nolong orang sama Depok. Maaf ya, Nek. Iya. Aku terharu, Nenek baik banget. Amin. Jadi orang kita harus baik. Gini, Nek. Kan ini udah aku titipin di Nenek ya, Nek. Aku mau pulang. Boleh nggak aku minta ongkos, Nek? Boleh. Boleh, Nek. Semua, Nek. Iya, ikhlas. Ya Allah, Nenek baik banget, Nek. Udah biar. Beneran ini boleh, Nek? Boleh. Buat aku ongkos ya, Nek? Iya. Udah, Nenek kenapa Sedikit, baik ya? banget sama aku, Nek? Enggak. Nenek kan punya anak juga stres, depresi. Keluarga Nenek masih ada semua, Nek? Oh, tinggal satu meninggal. Oh, Yang meninggal. Satu depresi. Depresi? Nenek yang jualan. Ini Nenek baik banget nolong aku jualin Ya, buat- ini. Cukup Ngasih nggak aku ongkos juga. Kenapa, Nek? Kalau orang minta tolong kan harus ditolong. Walaupun kita orang susah nanti Allah. Ya udah, Nek, kalau gitu makasih banget ya, Nek. Amit ya, Nek. Amin. Ya sahabat tangguh, itu tadi challenge kita yang pertama, menguji keikhlasan dari Nenek Tama. Ketika tadi agen kita coba untuk menaruh dagangannya, dia bersedia dan meminta sedikit ongkos, dia pun memberikannya. Alasannya cuma satu, ketika orang nolong, ketika orang minta tolong, saya harus tolong. Nanti biar Allah yang membalasnya.
Itulah pesan yang mungkin bermanfaat buat kita semua sahabat tangguh. Semoga kita menjadi orang yang selalu menolong di saat keadaan sempit sekalipun. Berarti challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Sini. Ya sahabat tangguh, dengan menjadi tulang punggung keluarga dan mungkin berpenghasilan minim, apakah Nenek Tama tergiur ketika izin kita mulai mengiming-iminginya penghasilan yang besar dengan cara mengemis? Kita akan lihat reaksinya sesaat lagi. Iya, aduh nih capek bang. Capek abis ngemis. Tuh dapat banyak. dagang apa nih nek? Tuh apa itu nih? Hah? Dagang ini nih. Oh enak banget kayaknya ini ya. Iya makan dia enak deh. Ini kalau ini berapa nih nek? Itu 6.000 nenek mau jual. 6.000 ya? Dapat 1.000. 5.000 boleh nek? 5.000 boleh nggak? Boleh dah. Boleh ya? Iya dah. 5.000 ya? Iya dah. Ini ya? Udah biarin dah. Nek kalau dagang gini belinya di mana nih nek? Pasar. Hah? Ngambil dulu. Oh ngambil dulu. Ngambilnya 5.000. Nenek untuk kan ya itu jual aja sama aja dah. Oh kalau berarti kalau nenek jual 5.000 nggak dapat ya? Enggak. Nggak dapat untung? Enggak. Kok nenek ngasih ke aku? Biarin. Oh. Rindu kok ikhlas. Mm-mm. Ini udah lama ya dagang ginian? Iya lama. Berapa tahun? Udah ada 20 tahun mah. 20 tahun. Tahunnya kerja nenek. Udah sekarang udah tua. Jalan aja mata udah nggak awet. Nenek kok pakai tongkat sih, sakit ya? Kakinya sakit. Oh sakit apaan nek? Asam urat katanya. Punya jantung juga. Oh kolesterol jantung. juga. Oh komplikasi ya? Ya. Itu kalau nenek berobat sakit gitu berapaan? Nggak bayar sih. Oh nggak bayar? Kalau bayar mungkin pakai apa? Di bank dagang paling keuntungan 20.000. Suaminya nenek kemana? Ada. Hah? Udah tua kan? Oh udah tua. Jadi nenek yang harus jualan? Iya. Anaknya nggak ada gede? Nggak ada. Punya juga depresi anak nenek. Oh depresi. Depresi kenapa nek? Ditinggal suaminya. Nek, dulu kan aku juga jualan nih nek ya. Jualan, terus aku bangkrut. Aku cari satu jalan nek, kebetulan ketemulah aku sama agen pengemis ya. Aku tuh diajak ngemis nek. Ini baru keluar nih nek, baru keluar aja nih udah dapat segini nih nek nih. 5, 6, sekitar 80-an dan nek baru banget keluar. Gimana kalau nenek sama aku ngemis berdua dah? Hah? Mau begini. Nggak mau? Emang kenapa? Itu orang udah biasa dagang kali pengen dagang aja ya. Tapi kan dagang untungnya kecil. Ya pengen gede juga udah rezeki kita dari Allah. Apalagi dengan maaf ya nih ya, dengan kondisi nenek yang sekarang nih enakan ngemis, tinggal duduk manis ntar orang lewat dikasih gitu. Tapi nggak di sini ngemisnya. Ngemisnya di sono di Jakarta. Di Jagakarsa. Mau sama aku berdua. Ya. Lima kemana baik aku hilang. Tahu ya Neng kalau mau nggak seret gitu. Oh, nenek nggak mau. Nggak seret. Minta kalau itu orang asli ikhlas nenek. Oh nenek maunya dikasih dengan orang yang ikhlas. Kan kalau minta ntar kan udah minta-minta gitu. Udah dagang minta-minta gitu. Takut orang ketemu yang orang yang nggak ikhlas ya nek ya. Iya, gitu. Nenek mah pengen dikasihnya sama yang ikhlas. Yaudah nenek jadi tetap nggak mau nih ya. Iya, Yaudah nek ya. neneknya cantiknya. Yang sabar ya nek ya. Amin. Sahabat tangguh, kita sudah simak sama-sama, begitulah Nenek Tama. Tadi ketika agent kita mulai membujuknya untuk diajak mengemis, nenek tidak mau. Dia lebih baik bekerja, kalau dikasih dengan ikhlas dia mau. Tapi kalau meminta-minta, dia tidak mau. Berarti challenge kita tentang mata ngemis berhasil.
Ya, sahabat tangguh, seperti kita ketahui, Nenek Tama mengidap penyakit asam urat, jantung, dan penglihatannya yang kurang fokus. Pastinya memerlukan biaya yang sangat banyak. Tapi tergiurkah Nenek Tama ketika ejen kita mulai membujuknya untuk berbuat curang yang pastinya akan sedikit menguntungkan hasil dagangannya? Kita akan segera lihat reaksinya. Nek, apa nanya, Nek? Hah? Kalau angkot Emera ini mau kemana ya? Mau kemana ya? Mau ke terminal? Terminal. Terminal Cikarang? Oh, kalau ke terminal sekarang mah, ya Kalau angkot ini? Enggak ya? enggak sampai dia mah. Paling sekarang aja lampu merah, ya. Ini jualan apa aja? Keripik, apa? Iya, keripik. Kerupuk. Ini mah enak-enak, enakan. Ini segini berapa? 6.000 dua, Dari orangnya? 5, 5.000 dapat 1.000. 1.000. Ini kalau nenek jualan kayak gini kan cuma seminggu nih. Heeh. Saya sebenarnya sih mau nawarin ke nenek. Iya. Beban hidup hanya udah banyak banget, Nek. Apalagi nenek, udah tua, ya. Saya sebenarnya sih mau nawarin ke nenek. Saya juga pemasok keripik. Iya. Nah, tapi keripiknya beda. Heeh. Beda dari yang lain. Iya. Lebih kalau keripik dari saya itu lebih gurih, Lebih enak. lebih gurih, lebih tahan lama. Tahan lama. Lebih tahan lama karena dia pakai pengawet. Ini enggak. Ini nggak pakai pengawet. Enggak. Tapi kalau nenek ambil dari saya, untungnya bisa gede. Amin. Nah, kalau ngambil dari saya, Heeh. soalnya modalnya kecil, Iya. barangnya keripiknya tahan lama. Heeh. Tapi dia ada pengawetnya, pakai pengawet. Ada zat-zat berbahayanya. Beracun. Heeh. Nenek mau jual. Dia keripiknya ada racunnya, ada zat-zat pengawet gitu, zat beracun. Nenek mau jual? Mau. Ntar dimandiin orang enggak? Kalau dimakan orang bisa sakit. Tapi untungnya gede. Gimana? Takut nenek dong. Jadi nenek nggak mau? Enggak. Kenapa? Takut nenek. Nggak apa-apa. Daripada kayak gini kan, kalau nggak habis kan rugi. Takut. Nggak dijual seminggu, nggak laku seminggu, nggak habis seminggu mah juga duitnya untungnya juga udah gede. Nenek takut. Ntar nenek di penjara sama orang. Ya, makanya jangan sampai tahu. Kalau ketahuan saya juga di penjara nanti. Jadi nenek nggak mau. Jualan kayak gitu mah nggak mau nenek. Iya. Takut. Jadi nenek benar-benar nggak mau nih. Iya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, semoga keripiknya Amin. habis ya Nek ya. Amin, amin. Ya udah. Amin. Ya udah, saya tinggal dulu ya Nek ya. Iya, Kak. Ya. Iya. Ya. Sahabat tangguh, itulah Nenek Tama. Bagi Nenek Tama, kejujuran adalah modal utamanya untuk hidup. Jadi walaupun tadi sempat diajak untuk berbuat curang supaya menghasilkan uang yang lebih banyak pada hasil dagangannya, nenek tidak mau. Itu sama saja membohongi orang. Tidak berkah di hidupnya yang akan dimakan oleh anak dan cucunya. Jadi dia nggak mau berbuat curang. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Ya sahabat tangguh, kepedulian adalah tantangan terakhir untuk Nenek Tama. Apakah Nenek Tama dapat melewatinya? Kita lihat. Mak, Nek, numpang duduk boleh nggak, Nek? Istirahat sebentar aja. Duduk boleh. Kotor, Neng. Iya, Nek. Capek banget, Nek. Nenek mau makan kau ya? Ya, Minum air bekas nenek ya? nggak apa-apa, Nek. Mau minum? Mau. Bekas nenek. Aku capek banget, Nek. Capek nih. Bekas nenek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nek. Minum dah ini. Iya, Nek. Kalau nggak jemer. Jemer nggak bekas nenek. Nek. Bekas nenek jadi. Nggak apa-apa, Nek.
Mau makan kue? Ada? Enggak, Nek, makasih. Neng mau kemana? Lagi nyari kerjaan, Nek. Saya lagi sedih banget, Nek. Pusing ya di rumah nenek gitu. Iya, Nek. Lagi nyari uang. Kerja juga nggak tahu kerja apa, Nek. Cuma mau nyari uang, Nek. Mau nyari kerja. Iya. Mau kerja apa juga nggak tahu, Nek. Anak udah tunggak sekolah. Iya. Belum bayaran. Suami nggak tahu, Nek. Pergi kemana? Izinnya sih minta cari uang. Mau cari pinjaman. Tapi nggak balik-balik, Nek. Sabar ya Neng ya. Iya, Nek. Udah sabar banget ini, Nek. Iya, Beban sabar. hidupnya udah banyak banget, Nek. Apalagi nenek udah tua. Mau pulang juga tadi mau ke rumah saudara, Nek. Di mana, Tapi Nek? nggak tahu di mana. Rumahnya. Iya, Nek. Nek. Saya Neng saya. Ada uang 10.000 mau? Nenek gimana? Udah biarin buat Neng aja. Nenek, Kue roti jadi. Nek. Gimana? Harusnya gimana, Nek? Ada 10.000 mau? Saya nggak mau uang, Nek. Maunya saran nenek aja. Oh cara nenek. Neng. Iya. Saran nenek Neng biar- gimana? biar kuat. Biar kuat. Mau nyari uang Iya. yang halal gimana? Yang halal. Pokoknya Neng kuat, ikhlas, gimana. Jualan Neng nggak mau gimana. Mau, Nek. Jualan, Nek. Jualan apa, Nek? Sekarang saya bantuin nenek aja deh dulu ya. Iya dah. Iya kita. Iya Siapa Dek. tahu ada yang nawarin kerjaan saya, Nek. Iya dah. Cara nenek sabar. Tapi Neng orang kaya hatinya. Nenek tahu. Amin. Ada nih uang 10.000 nih. Tadi dapat berapa puluh? Biarin nggak apa-apa, saya ambil uang 10.000-nya. Enggak nih, kasihin aja. Tadi ada yang beli. Saya buat ongkos, Nek. Besok kalau saya kesini lagi dapat uang, saya ganti ya uang nenek ya, Nek. Iya, Neng. Ya sahabat tangguh, berarti Nenek Tama hari ini berhak mendapatkan hadiah. Zia akan borong dagangannya 1 juta rupiah dan nanti kita akan berikan kejutan. Kejutan apa? Sekarang kita turun dulu. Itu anak pada ngapain? Anak-anak copot. Jualan apa, Nek? Jualan kerupuk ini Neng, kerupuk Neng. Beli kerupuk ke nenek. Kerupuk. Kenapa, Mbak? Duduknya Saya di kayaknya susah banget, Mbak. Suami nggak tahu, nggak pulang-pulang. Anak minta uang sekolah. Oh, berapa anaknya? 4, Mbak. 4. Oh, Masya Allah. Udah yang satu minta beli LKS. Udah sabar ya Neng. Sabar ya. Iya. Rumahnya di mana? Di Bekasi, Mbak. Hari kesini naik apa? Tadi naik angkot. Terus sekarang uangnya nggak cukup, dikasihkannya 10.000. Nenek kasih 10.000. Ya. Tambahin. Oh, ya Allah, iya. Ini kali ya. Itu siapa? Tahu Neng. Nggak kenal neneknya, biar kenal di sini aja. Baru kenal tadi. Iya. Apa katanya emang? Itu dia nggak punya ongkos. Terus? Kurang. Terus nenek kasih ongkos. Udah. Berapa punya duit tadi? 10.000. 10.000. Tadi ini yang ninggalin kerupuk, nenek kasih 10.000, tahu dari mana, udah kasih aja, kasihan. Oh, nenek kok peduli banget, padahal kan baru kenal. Biarin, punya Allah ini. Oh, ya Allah. Nenek jualan apa sih? Tuh mau makan. Coba lihat. Ini tuh ada yang ngirim kerupuk tadi. Oh, jualan ini berapaan? 6.000 Neng. 6.000. Ya uangnya kita laku. Itu apa itu? Kasihin apa? Nek, maaf, Matiin. itu apa? Apa itu? Kerupuk
tadi itu ada yang nitip di sini. Tadi ada yang nitip. Siapa? Nggak tahu, udah aja dikasih. Dia juga nggak punya ongkos, kasih 10. Kenapa nenek ambil? Kan nggak kenal. Nah biarin, Jadi nyusahin nenek. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus Ikhlas. nanti orangnya balik lagi ke sini. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak tadi dia. Jadi nenek ambil titipannya, terus nenek kasih ongkos juga. Iya. Ya ampun, baik banget biar banyak rezekinya ya. Amin. Terus jualan apa lagi? Kan uji sama Allah. Diuji sama Allah. Iya. biar Nenek kuat. terima ujiannya biar kuat. Masih kuat dagang ya, masih kuat. Iya, dagang. maksain. Nggak ada yang cari makan nih. Gimana? Tapi nggak ngemis gitu ya. Enggak. Tadi juga ada yang ajakin lebih baik ngemis aja nih embung. Kenapa? Itu apa tuh? Saya ngemis nggak mau, nggak halal. Jadi nenek nggak mau. Kalau dia ngasih, pokoknya emak dikasih, nah itu ikhlas ridho lillahi ta'ala. Dari kalah. Nah, gitu. Cuma nyari yang itu aja. Tapi ini semua ngambil dari orang atau gimana? Ngambil. Ngambil dari orang. Tapi ini barang apa bahan-bahannya asli ya, nggak pakai Asli. bahan pengawet. Enggak ini mah, enggak mau ke nenek. Tapi ada yang sengaja. Iya, tapi neneknya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau pakai pengawet kan kena perut orang. Oh. Jadinya kurang kuat. Nanti kita disalahin orang juga. Nenek pakai pengawet. Itu juga yang buah merah atau apa kan bukannya buat baju zaman dulu. Iya. Ya. Terus sekarang dipakai, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oh, laku semua ini berapa? Nenek dapatnya, ya dapat 20 mah orang tadi membawanya sedikit. 20.000. Untungnya satu hari. Iya. Ya. Alhamdulillah. nih. Alhamdulillah, disyukurin ya. Ya, Aku syukurin cobain aja. ya. Makan aja dah mampu. Ya udah tuh aku borong. Berapa something? Diborong aja ini yang ada. Jadi berapa neng tahu ah? 66, 72, 78. Diborong dagangan nenek 1 juta rupiah. Amin, amin. Ini kita dari tim Pantang Ngemis GTV. Amin, amin. Nenek rumahnya di mana? Dua lahir Albarkah. Anterin nenek yuk. Ayo kita. Ya terima kasih Mi udah ngegedein Dika sampai sekarang. Dengan menenteng kerupuk jualannya di pagi hari, ia berharap berat yang dibawanya akan berkurang dan menjadi rezeki untuk membeli sesuap nasi. Tak ada yang menghalanginya untuk bekerja keras. Walaupun harus berjalan dengan bantuan sebuah tongkat, nenek tidak akan berhenti untuk melangkah. Semua demi keluarganya yang menunggu di rumah. Bagi nenek, keluarga adalah segalanya. Bagi nenek, keluarga adalah kasih sayang. Keluarga adalah tongkat semangat yang selalu digenggamnya setiap langkah. Pantang Ngemis. Ini ada motor ini tuh. Mana rumah? Ini nih. Pelan-pelan aja, Nek. Takut kepleset ya.
siapa? Cucu. Oh iya, Zi. Sini. Ini suaminya nenek. Namanya siapa, maaf? Wah, itu enggak. Siapa? Pak Ropi. Pak Ropi. Oh ini Andika Abdurrahman. Andika, cucunya. Nenek ceritain sama kakek tadi dapat apa, biar kakek tahu, biar Andika juga tahu. Aki tadi dapat dari si Neng ini di sana di Cikarang. Nggak tahu dari mananya. Kita Ini Aki, kita dari tim Pantang Amis GTV. Tadi sedikit menguji kesabaran nenek, keikhlasan nenek, Amin, pengabdian amin. nenek. Ternyata nenek memang orang yang ikhlas, orang yang peduli, dan hari ini dapat hadiah 1 juta rupiah, nenek. Ya, alhamdulillah. Kalau Andika, maaf, kelas berapa? Adik baru lulus sekolah Baru lulus sekolah, SMK apa? SMK. SMK. Iya. Belum dapat kerja atau Belum. melanjutkan ke perguruan? Belum ada biayanya. biayanya nih. Nggak ada biayanya. Kalau ibunya Andika sakit atau gimana? Iya, Lagi sakit. sekarang udah mendingan. Depresinya udah 20 tahun seumur dia. Andika gimana ngelihat sosok mama? Kasihan Kasihan. Kenapa kasihan? dia semenjak saya lahir Ditinggalin. dia tinggal sama bapak. Berarti belum pernah ngeliat bapak. Belum. Tahu namanya tapi? Tahu. Siapa namanya? Bapak Heri. Siapa? Bapak Heri. Bapak Heri. Berarti selama 21 tahun Andika belum pernah ketemu sama Bapak Heri. Belum. Neng. Waktu itu kenapa sampai Bapak Heri meninggalkan? Udah direpresi dianya, Kenapa waktu ditinggalin. meninggal? Iya. Ninggalin Orang nggak mau ngurusin, kan kalau orang penyakit depresi kan galak, Neng. Suka masak, tapi tetap sabar ngurusin. sampai sekarang masih sekarang juga masih dikasih obat. Kalau nggak dikasih obat, nggak mau tidur dianya. Oh, Sebulan kan 150.000 sebulan. obat tidurnya. Harus ada 150.000. Aduh, harus. Kalau Andika, Ya, cita-citanya apa sih sayang? cita-cita pengen jadi pengusaha. Usaha, insya Allah ya nanti ada jalannya. Amin. Harapan terbesar Andika apa? Harapan terbesar sih cuma pengen ngebahagiain Umi. Dari dulu sampai Umi, sekarang. manggilnya Umi. Iya. Pengen udah lihat Umi dagang. Udah waktunya Umi engkau istirahat. Ini kita punya hadiah buat nenek, buat Aki, buat Dika. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan senang menerimanya. Amin. Tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nek. Tapi ini ada lagi nih buat nenek. Sembako, ada kopi, gula, sedikit mie instan, lalu telur, lalu 1 karung beras. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh nenek, Andika, dan kakek. Amin. Alhamdulillah. Makasih Tante. Semuanya terima kasih. Semangat. Alhamdulillah. Neng keterangan yang jaga kamu atas. Kalau Andika, maaf, sekarang kegiatannya apa? Ya kerjaan saya masih serabutan Mbak di percetakan. Oh, berarti nggak nganggur ya, sedikit-sedikit bisa bantuin Umi. Iya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah, doain cucunya udah jadi orang sukses. Amin. Amin. Iya, itu yang paling utama.
kuat-kuat mak. Bari pun sakit, jantung lambung udah ini bengkak, tapi mak tetap jalan, jantung pembengkakan. Sudah pernah diperiksa? Udah mau 1 tahun berobat. Jantung bengkak, lambung juga bengkak. Terus kalau mata pagi sore ketarak, nanti dioperasinya tahu tanggal berapa? Minggu besok. Minggu besok. Mau dioperasi. Sayang nggak di kamu, Mi. Sayang, sayang. Ya Allah, walaupun lagi sakit-sakit. Tapi luar biasa. Yang jualan, masih semangat buat jualan. Berapa biayanya? Enggak bayar. Oh, enggak ya? Pakai kis dari pajak. Alhamdulillah. Terus dari kapan nenek pakai tongkat ini? Udah 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya, Dulu ini beli berapa ini? kalau beli 200.000. tapi kudu di rumah sakit tes dulu. Iya, iya. Kalau keranjang yang tadi nenek punya itu sudah berapa lama pakai? Itu udah hampir berapa tahun. Dulu rusak. 3 tahunan, mak. Nggak pernah ganti-ganti. Iya, belum. Itu udah rada copot. Kata mak besok kali mau beli itu. Karena mak kan nggak ada yang begitu ya. Kata mak kuning adanya. Didoain nanti biar ada rezekinya. Amin. Punya tongkat baru, punya keranjang baru. Amin, Ya. amin. Iya, pengen beli gitu. Pengen banget ya? Iya, pengen keranjang yang Nih. baruan. Oh, baru kan? Begitu mereka melihatnya, ya Allah, ini beneran punya saya, Neng, katanya. Iya, semoga suka, semoga bermanfaat. Andika, mumpung Umi masih ada nih. Mau ngomong apa sama Umi? Ya, Dika cuma ngomong, ya terima kasih Mi. Udah ngegedein Dika sampai sekarang. Walaupun tanpa Bapak, aku bisa banget. Iya, Dede. Bagi Dika. Umi, walaupun nenek seorang ayah, Mi. Buat nenek. Siapa nama ayah? Iya. Bapak Heri. Sekarang gimana tahu? Tahu. Kalau saat ini ayah Eri nonton, mau ngomong apa sama ayah? Pak, sekarang Abdul udah besar. Walaupun tanpa Bapak, Abdul bisa besar, Pak. Bagaimanapun, Abdul ini anak Bapak. Tanpa Bapak, Abdul nggak bakal lahir ke dunia ini, Pak. Semoga Bapak di sana sehat aja. Serta dalam lindungan Allah, Pak. Sabar ya. Amin. Kemarin Umi sempat berobat. Iya. Iya. Boleh dikasih lihat hasil lebih Masih ada. Itu tadi jadi kasur itu. Nah, iya. Boleh dibuka, dikasih tahu ini hasilnya apa. Ini hasil USG. Iya. Ini hasil Ini jantung. jantung nenek. Jadi jantung Umi ini ada pembengkakan jantung di sebelah sini. Oh, oh. Ya, seharusnya kata dokter lebih baik ada tindakan operasi. Berapa biayanya kalau operasi? Kalau kemarin dokter sih bilang kalau masalah obat atau segala macam itu udah ditanggung pemerintah. Cuman ada biaya administrasi Berapa biayanya? 500.000. 500.000. Iya. Ini hasil apa? Itu di sini ada pembuluh darah yang Iya, kenapa pembuluh darahnya? agak kotor rusak. Gitu. Hanya ini saja, apa Iya. ada lagi? Nggak ada. Ya Allah, jadi jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya juga bermasalah, tapi Masya Allah masih kuat cari uang. Amin, amin. Masya Allah masih bisa biayain Andika sekolah sampai lulus. Didoain biar ada rezekinya. Amin. Mau operasi nenek? Iya, mata dulu tapi.
Mata? Habis mata baru jantung. Siap tapi itu diobatin. Siap. Siap. Mau diapain aja siap. Ada rezeki buat nenek, buat Andika, buat Aki. Bisa buat biaya berobat nanti. Luar biasa Nenek Tama. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kehidupan Nenek Tama. Karena Allah tak akan tinggal diam ketika hambanya merasa sakit. Karena Allah tak akan tinggal diam ketika hambanya bersujud, bersyukur atas apa yang sudah ia dapatkan. Allah pasti akan memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa bagi hambanya yang selalu berdoa, bersyukur, dan bersabar. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari kehidupan Nenek Tama. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Mereka tidak bisa memilih terlahir kekurangan, dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa mengeluh, pantang menulis. Saya Zia Alatas, sampai jumpa. Ibu Tama itu emang pantas untuk dibantu, orangnya penyabar dan untuk mau bekerja untuk keluarganya. Terima kasih Pantang Ngemis, terima kasih GTV.